Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina ya sayyidis salatu wassalamu alayka ya raufu ya rahimu wal ali qad usriatil hawaiju bikalu darul futuhul faraju antal musyafi'u syafi'u syafa'lana indal karim abada rabbina amma ba'd. Hadratal mutaramin, para alim, para ulama, para bapak-bapak kiai kang minulya panjenenganipun Bapak Kiai Masyhur Samanudi, para sesepuh penasehat Masjid Baitur Rahman, sesepuh kampung kelurahan Sendang Mulyo Solo Mangunharjo ingkang rawuh Pak Kyai Kasturi, Bapak Ibu pirawa sedaya, alhamdulillah saya meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mukhlas tadi. Tadi ada cerita tentang orang miskin yang akan masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya. Itu hadisnya ada sahih, dan pembahasan lebih lanjut insyaallah lain waktu. Di sini karena ada beberapa pertanyaan yang masuk, ini sudah saya tulis. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab semuanya. Kemudian panjenengan kalau ada pertanyaan lain atau kurang jelas, monggo di lain waktu, tidak harus di dalam forum ini karena ini Selasa terakhir, besok Selasa sudah tidak ada. Sekali lagi bisa lewat Pak Uri atau WA dan sebagainya. Bapak Ibu, yang pertama ini saya tulis, ini pertanyaan melalui Pak Mukhlas, pertanyaan dari Ibu Tik kelihatannya. Saat sholat ada ingus keluar. Bapak Ibu, yang pertama ini hukum ingus. Pertanyaan itu muncul mungkin karena ada pemahaman bahwa ingus itu umbel, ingus itu najis. Bapak Ibu, ingus itu tidak najis, ludah itu tidak najis. Panjenengan sholat kok meludah, itu tidak apa-apa. Panjenengan sholat mengeluarkan ingus, itu tidak apa-apa. Kalau saat sholat kok kadang-kadang kondisi mulut sakit atau apa, kan di sini ada ludah ngumpul, itu dikeluarkan, itu tidak apa-apa. Hanya caranya yang perlu diatur. Kalau panjenengan berjamaah kanan kiri ada orang panjenengan meludah, itu tentu masalah. Bukan masalah ludah keluarnya, tetapi masalah ada kanan kirinya, jorok. Karena itulah kalau ada ludah sedikit dan harus dikeluarkan, terutama kalau panjenengan selesai dahar buka, kemudian sholat, ternyata di sini ada sisa nasi 1 atau 2. Nasi itu kalau panjenengan telan saat sholat, maka sholat panjenengan batal. Karena itu dihitung makan, meskipun nasinya 1 tok, upo 1. Maka kalau sudah ini, kalau ditahan di mulut pasti mengganggu. Jalan keluarnya mudah, itu dikeluarkan. Apakah dengan meludah? Jangan. Meskipun meludah boleh. Caranya bagaimana? Panjenengan cukup diambil, nyuwun sewu, kan sudah diposisikan di depan, kemudian diambil pakai tangan. Memang jorok, tapi ini benar. Diambil, dipegang. Ditaruh di mana ini? Panjenengan bisa ditaruh di kantong. Nyuwun sewu jorok, tetapi ini ilmu. Kalau ndak, dijatuhkan di wilayah teritorial cara tentara. Sini kan ada sajadahnya, dijatuhkan di sini. Kalau ndak, pegang saja. Nanti saat panjenengan sujud ditaruh di sini. Begitu salam, ini jangan ditinggal di masjid.
nanti harus dikeluarkan. Bukan karena najis, tetapi ini kotor. Masjid itu tidak boleh dikotori. Ya, tetapi karena ini terpaksa, maka tidak apa-apa, karena ini tidak najis. Jadi yang keluar dari mulut tidak najis, baik itu ludah maupun riak, itu tidak najis. Ingus juga tidak najis. Nah, kalau pilek, ingusnya sering keluar, panjenengan bisa, kalau ibu-ibu pakai mukena seret gini, enggak apa-apa, itu enggak najis, hanya mukenanya kotor. Kotor dengan najis kan tidak sama. Nanti selesai kan bisa dicuci, dibilasi. Seperti itu jalan keluar. Daripada sholat nahan serut gak fokus, mending dikeluarkan. Mengeluarkan monggo carane panjenengan. Kalau panjenengan sholat sendiri, maka tidak apa-apa di rumah, tapi jangan di masjid. Kalau di rumah tiba-tiba pengen meludah, meludahlah dari sisi arah kiri. Begini, ngan sewu. Gini boleh, tidak mempengaruhi sholat. Karena ini justru demi kemaslahatan panjenengan sholat. Kalau berjamaah tidak boleh, yang sebelah bales nanti. Akhirnya tidak selesai, akhirnya ngancam, anaknya tahu itu. Jadi bukan dari sisi najisnya, tetapi dari muamalahnya. Ingus tidak najis. Yang keluar dari badan, yang najis itu kalau mimisen. Kalau ingus itu tidak najis, kalau mimisen itu najis. Tapi mimisen itu tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau panjenengan sholat, baru mulai sholat gini, kemudian terasa mimisen, maka panjenengan membatalkan sholat. Membatalkan sholat tuh yo angger ke belakang itu batal, ndak usah nawa itu membatalkan sholat. Ke belakang sambil hidungnya dipegang agar darah tidak menetes. Panjenengan langsung menuju ke kamar mandi atau ke keran, itu dibersihkan. Setelah sekira bersih, tidak keluar darah, tidak usah wudhu lagi, langsung gabung sholat. Karena keluar darah itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau darahnya itu netes ke badan, ke baju, maka bajunya najis, tidak boleh dipakai sholat. Sekali lagi, mimisen, keluar darah itu tidak membatalkan wudhu, hanya najis. Najis itu kalau bisa dibersihkan maka tidak ada masalah. Ngoten. Ini pertama, sholat. Intinya apapun yang bisa mengganggu sholat, panjenengan bisa mengambil sikap. Jadi kalau ada upo di sini ganggu, langsung saja dibuang. Caranya tadi wes monggo. Kalau ibu-ibu pakai mukena kan langsung penak. Gini langsung keluar. Kalau bapak-bapak kan tidak bisa, pakai tangan atau saat sujud itu diludahkan. Itu jalan keluarnya. Termasuk demi kemaslahatan sholat, kalau ada hewan yang akan datang, misalkan kalau jengking, skorpion, itu kan membahayakan, maka kita boleh mengusirnya. Bahkan kata Rasulullah, sabda Rasulullah, kalau ada ular kita boleh memukul ular tersebut kalau kita bawa tongkat. Tapi kalau kelabang itu larinya kan cepat. Atau kalau jengking menuju ke arah kita tidak perlu membatalkan sholat. Bagi bapak-bapak punya pecis dibuka langsung itu boleh, sholatnya tidak batal. Itu demi kemaslahatan sholat. Yang penting itu langsung, nggak usah kaken gini diancang-ancang, nanti yang nggak boleh. Nah, itu kan namanya kayak main bola basket. Itu main-main, unsur main-main. Tapi kalau serius nggak apa-apa. Kalau ada anak-anak kecil kok kemeliwer di depan kita,
sekira mengganggu maka bisa dipinggirkan. Ini kepalanya dipegang, megangnya pelan-pelan. Nek nemen-nemen nanti orang tuanya marah. Pelan-pelan diinggirkan. Gitu. Kalau tidak bisa ya sudah, kita yang ngalah, agak nyiseh kiri atau nyiseh kanan. Jadi sholat itu mudah, tidak perlu dipersulit. Yang tidak boleh itu main-main, itu tidak boleh. Tapi sholat itu mudah, pokoknya gampang, tidak ada kesulitan dalam hal sholat. Monggo Pak Mo. Nanti jatah bukone Pak Uri ngatasi insya Allah. Berikutnya, fidyah diberikan kepada keluarga yang miskin. Fidyah itu hanya boleh diberikan kepada fakir atau miskin. Kalau di Quran teksnya itu fafidyatun to'amu miskin, hanya diberikan oleh orang miskin, kepada orang miskin. Maka yang boleh ini fakir miskin. Sekarang kalau punya saudara yang miskin, fidyah diberikan kepada saudaranya bagaimana? Itu jauh lebih baik. Jadi ada orang miskin bukan sanak, bukan keluarga, di sini saudaranya. Saudara itu bisa sekandung, bisa sepupu, bisa ponakan. Itu miskin, maka sebaiknya kita ngasih fidyah kepada saudara kita yang miskin, saudara kita. Kalau kita ngasih fidyah bahkan zakat fitrah kepada saudara kita yang miskin, maka panjenengan akan dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala memberikan zakat atau fidyah. Yang kedua, pahala mendekatkan persaudaraan. Kalau zakat atau fidyah diberikan kepada orang miskin yang bukan sanak saudara, panjenengan hanya dapat 1 poin, pahala berzakat atau fidyah. Sekali lagi, kalau fidyah diberikan kepada keluarga dapat 2 poin, poin pahala fidyah dan poin pahala mendekatkan kekeluargaan. Zakat yang tidak boleh diterimakan itu adalah kalau saya suami tidak boleh zakat kepada istri, kepada anak dan kepada orang tua. Kenapa? Karena istri itu kewajiban saya untuk menafkahi, anak itu kewajiban saya untuk menafkahi, orang tua yang sudah sepuh kewajiban saya untuk menafkahi. Kalau saudara, saya punya kakak kandung yang miskin, maka dia boleh kita beri sedekah. Kenapa? Karena kakak itu bukan tanggungan kita. Kalau kita membantu, sekedar membantu tetapi tidak wajib. Kalau istri dan anak itu wajib. Orang tua itu nafkahnya wajib bagi anak. Maka tidak boleh zakat kepada orang tua. Ini yang kedua. Fidyah kemarin 6 on nggih. Fidyah itu 6 on beras. Jadi kalau panjenengan harus membayar fidyah untuk orang tua misalkan, maka bisa setiap hari mengeluarkan 6 on untuk fakir miskin. Hari ini tidak puasa, hari ini juga sudah bisa dikeluarkan fidyahnya. Kalau harus dikumpulkan juga tidak apa-apa. Mosok kok ngasih saktir 6 on nunggu nanti 5 hari, 5 kali 6 3 kilo. Itu juga boleh. Yang pasti fidyah diserahkan sebelum kita pergi untuk sholat Idul Fitri. Lanjut pertanyaan yang ketiga, tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tanda yang pasti tidak ada, karena ini memang sengaja Allah merahasiakan Lailatul Qadar. Maka bagi orang biasanya yang mendapatkan Lailatul Qadar, tanda-tanda secara umum itu hatinya tenang, ayem, bahagia, intinya takwanya bertambah. Tapi ini tidak kelihatan. Jadi tanda-tanda ulama ada. Sayyid Muhammad Alawi Makkah Mukarramah itu menuliskan sekitar 6 tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Di antaranya adalah hatinya tenang, mudah menangis karena dosa, bukan menangis karena hutang atau beban hidup.
mendengar nasihat-nasihat bagus langsung nangis, ya Allah amal saya baru sedikit. Ada Pak Mukhlas menceritakan tentang siksa kubur, siksa akhirat langsung sedih, ya Allah amal saya baru sedikit. Harus semangat seperti itu. Ini salah satu tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar. Tanda pasti tidak ada. Berikutnya ada yang tanya macam-macam tata cara witir. Oh ini benar. Karena di masjid sini dengan masjid Tulus Harapan Al Muhajirin itu beda. Kalau di sini witirnya 2 rakaat salam plus 1 rakaat salam. Berarti 3 rakaat. Di sana juga 3 rakaat. Jadi ada orang witir itu 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam, berarti salamnya 2. Ada lagi yang seperti sholat maghrib. Ada lagi kalau di KPA, kemarin saya sholat tarweh di KPA, itu sholat witirnya 3 langsung, tidak pakai tahiyat awal. Jadi langsung rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga langsung tahiyat akhir. Itu praktik itu benar. Yang kita lakukan juga benar karena hadisnya ada sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau tarweh 20 berarti 10 kali salam. Kalau witirnya 3 berarti 2 salam plus 1. Sayyidah Aisyah bercerita Rasulullah kalau witir, kalau 3 rakaat itu langsung tidak pakai tahiyat awal. Maka yang kita lakukan ini benar, yang dilakukan oleh orang-orang KPA sana itu juga benar. Tidak usah bingung, maka inilah pentingnya panjenengan sregep ngaji, mendapatkan informasi dari sana sini agar jadi orang tidak kagetan. Tuh. Satu lagi. Ini ngadepi imam yang modelnya ekspres. Ini juga pertanyaan. Kalau imam di sini insya Allah relatif sama. Umpama cepet juga benar-benar cepet, umpama agak pelan, lambat juga tidak benar-benar lambat. Tetapi ada juga orang yang kalau rukuk cepet, maka jalan keluarnya adalah idealnya kalau rukuk itu membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi 3 kali. Tetapi kalau itu tidak bisa, maka panjenengan bisa diringkas menjadi Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal Azimi. Wa bihamdih tidak ada. Itu agak meringkas. Kalau itu imamnya masih cepat ketinggalan, masih bisa diringkas lagi. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Loh. Kok enggak populer? Enggak populer, yang penting membaca tasbih karena itu sunnah. Ada yang mengatakan jangankan 3, 1 saja sah, benar. Jangankan 1 saja, tidak baca pun boleh. Tapi eman-eman wong sholat kok sakarepe dhewe. Kanjeng Nabi baca tasbih 3 kali, maka minimal setidak-tidaknya panjenengan begini, sak cepet-cepete subhanallah, 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 sudah dapat 3 kali. Dari Rasulullah 3 kali. Ini jalan keluar, tetapi tetap sebaiknya Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi rodok lengkap tapi dibaca cepat. Ini mestinya ada 7 pertanyaan. Ini baru 4. Insya Allah lain waktu kalau pengajian malam Selasa akan saya sampaikan insya Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.